Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yusuf dari Pendidikan Dokter FKUB 2019 yang sekarang diamanahkan sebagai Ketua Ospro Immuno 2021, Ketua Bidang PAK HMPD FKUB Naratama, dan juga sebagai salah satu co-founder dari Calon Dokter. Kali ini aku akan sharing bersama kalian bagaimana cara kita go digital dan memanfaatkan berbagai aplikasi digital sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, kenapa kita membicarakan masalah ini? Tentunya kita sebagai mahasiswa kedokteran akan dihadapkan dengan sangat banyak perkuliahan dan tugas-tugas. Yang kita sebagai mahasiswa kedokteran biasanya menyimpan hal-hal tersebut seperti catatan atau tugas-tugas dan mengorganisirnya di kertas-kertas ataupun di buku seperti ini. Nah, problem apa sih yang bakal muncul kalau kita menggunakan cara konvensional seperti yang aku sebutkan tadi? Akan ada 5 permasalahan yang dapat muncul. Yang pertama adalah bingung saat menyimpan. Bayangkan, kita harus menyimpan catatan dan tugas setiap hari sebagai mahasiswa kedokteran, tetapi kita memiliki sangat banyak kertas dan juga buku. Kadang, kita bingung harus menyimpan di kertas dan buku yang mana. Ataupun di buku, kita bingung harus menyimpan di bagian mana yang masih kosong. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan cara konvensional ini, tentunya kita membutuhkan sangat banyak resource ataupun alat tulis. Anggap saja pertama kita membutuhkan buku, kemudian kita memerlukan pena, kita memerlukan highlighter, kita memerlukan stipo, dan kadang kita juga memerlukan spidol misalnya. Tentunya alat-alat ini bisa habis dan buku ataupun kertasnya juga bisa habis dan penuh. Kita perlu membelinya lagi ketika alat-alat ini sudah habis. Oleh karena itu, cara ini terbilang cukup memakan uang. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan yang kurang tersandar. Ketika kita menulis menggunakan tangan kita yang sangat artistik ini, kadang tulisannya kurang bisa dibaca oleh kita sendiri. Oleh karena itu, ini akan sangat menyulitkan ketika kita ingin mereview dan membaca kembali catatan kita. Kemudian keempat adalah bingung saat ingin mencari kembali catatannya. Bayangkan kita mencatat di banyak kertas dan banyak buku, sedangkan besok ujian. Kita perlu mencari di mana ya kita mencatat catatan ini di 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Kita harus mencarinya di berbagai kertas ataupun buku kalau kita organisasinya kurang baik. Kemudian yang kelima adalah sulit saat ingin share. Misalnya 1 minggu lagi kita ada ujian dan kita harus membaca katakanlah 20 PPT, tentunya kita membutuhkan rangkuman ataupun teman kita membutuhkan rangkuman dari diri kita. Nah, kalau kita ingin share catatan yang ada di kertas seperti ini, tentunya akan ada beberapa kesulitan. Pertama, kesulitan saat membacanya kalau tulisan kita kurang jelas, ataupun yang minimal kita harus memfoto satu persatu catatan ini. Solusi dari permasalahan ini tentunya adalah sebuah platform yang paperless, mudah diorganisir tapi juga estetik, mudah di search dengan penyimpanan yang tersandar, dan juga mudah di share atau dikolaborasikan. Tentunya jawabannya adalah platform digital. Oleh karena itu kita akan membagi diskusi kita kali ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah aplikasi untuk self-management, yang kedua adalah aplikasi untuk perkuliahan, dan yang ketiga adalah workflow menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, tanpa panjang lebar lagi, let's get started. Oke, pertama-tama kita akan membahas beberapa aplikasi top untuk self-management, yaitu yang pertama adalah Google Keep, kemudian Google Task, Google Calendar, dan terakhir Notion. Oke, pertama-tama dari Google Keep dan Google Task nih. Dua apps ini gunanya buat apa sih? Fungsi dari Google Keep dan Google Task adalah yang pertama, mencatat, menangkap, ataupun mengkopas tugas-tugas, atau misal kita tiba-tiba harus mencatat suatu informasi, atau mencatat ide yang terlintas di keseharian kita. Nah, fungsi ini atau proses ini disebut sebagai capturing oleh David Allen di bukunya Getting Things Done. Kemudian, fungsi yang kedua adalah tidak hanya menjadi catatan-catatan biasa, namun kita juga bisa menjadikan catatan itu sebagai reminder yang nantinya akan mengingatkan kita di waktu yang telah kita tentukan untuk membuka kembali atau mengerjakan kembali catatan itu. Oke, ini adalah tampilan dari Google Keep. Kita bisa mengakses Google Keep dengan cara ke link ini, yaitu keep.google.com. Di sini udah ada beberapa catatanku ya, bisa kalian lihat. Nah, kita bisa menambahkan notes baru dengan cara klik ini, take a note. Di catatan ini, kita bisa menambahkan judul, terutama judul. Kemudian juga bisa kita tambahkan tulisan apapun itu. Nah, bukan hanya tulisan, kita bisa juga menambahkan checklist. Misalnya kita mau mencatatnya dalam bentuk checklist ya, dengan cara klik ini, more, kemudian show checkbox. Nah, kita bisa buat dalam bentuk checklist. Misal 1, 2, 3. Dengan bentuk checklist ini, enaknya kita bisa membuat lebih doable gitu ya, tugas kita dalam hal-hal yang bisa kita cek kayak gini. Nah, ketika kita cek checkboxnya, checklist ini akan ke bawah, jadi sudah kita complete gitu istilahnya. Kemudian bukan hanya tulisan dan checkbox, kita juga bisa menambahkan gambar. Oke, caranya klik kembali ke hide checkbox, kemudian kita bisa menambahkan gambar dengan cara misalnya screenshot, pencet Windows print screen, kemudian kita Ctrl V, kita taruh di sini, atau menggunakan Windows Shift S.
kita men-screenshot sama. Kemudian kita Ctrl V juga. Atau kita tambahkan dengan cara klik gambar ini, add image. Kemudian kita cari gambar yang kita inginkan. Kemudian setelah kita membuat notes, kita bisa mengorganisirnya dengan 4 cara kalau di Keep ini. Oke, kita lihat notes kita yang udah kita bikin tadi ya, dengan judul. Nah, kita bisa organisirnya dengan pertama memberikan label. Mana labelnya? Nah, add label. Label ini berfungsi bagi kita untuk menandai catatan kita dengan kategori-kategori tertentu yang nanti kita bisa membuka catatan-catatan kita berdasarkan kategori itu. Misalnya kita tambahkan, coba-coba. Kita bisa tambahkan label ini dengan cara tadi ya, more kemudian add labels, atau juga dengan cara tulis saja tag, hashtag, kemudian tambahin coba-coba. Sama aja. Kita close coba. Nah, di sini akan muncul tag coba-cobanya. Ketika kita buka, akan muncul catatan yang telah kita buat tadi. Oke, selain dengan label, kita bisa memberikan kita bisa mengorganisirnya dengan cara memberikan warna. Misalnya kita berikan warna kuning. Selain memberikan warna, kita juga bisa mempinnya biar dia ini lebih mencolok atau terlihat dari notes yang lain. Kemudian selain itu, kita juga bisa memberikan reminder. Nah, ini yang sangat penting ya. Oke, misalnya kita membuat catatan, kan tetapi kita nggak ingin melihatnya saat ini, nggak ingin mendalaminya saat ini, kita ingin mendalaminya 3 hari lagi. Oke, bisa kita berikan reminder 3 hari lagi. Sekarang tanggal 8 Agustus, berarti kita ambil tanggal 11 Agustus, jam 4 pagi. Oke, otomatis catatan ini akan mengingatkan kita pada tanggal 11 Agustus jam 4 untuk kita buka lagi dengan cara memberikan email atau reminder ke Keep ini. Selain mengorganisir catatan yang udah kita buat, kita juga bisa mengarchive catatan kita dengan cara klik ini, archive. Apa maksud archive? Ketika kita klik archive ini, nah, catatan tadi akan berpindah ke kategori archive ini, yang nanti catatan itu nggak hilang, akan tetapi yang nggak muncul di halaman depan ini. Aku nggak akan membuka bagian archive ini karena akan ada sangat banyak catatanku yang aku privatkan. Oke, kemudian selain archive, kita juga bisa mencari catatan kita dimanapun dengan semua kategori, dengan semua isinya, hanya dengan cara klik ini. Kemudian kita input salah satu kata. Kita ketik aja, misalnya judul. Nah, ini kan yang udah kita buat tadi ya, sudah ada kata judulnya. Kita hanya ketik judul, itu sudah bisa muncul. Kemudian selain search, ada fitur yang sangat menarik juga dari Keep ini, yaitu share atau kolaborasi. Kita bisa share notes yang udah kita buat ini dengan orang lain dengan cara klik ini, kolaborator. Kemudian kita ketikkan email orang lain itu yang ingin kita share. Misalnya aku ingin share ke diriku sendiri. Oke, aplikasi yang selanjutnya adalah Google Task. Kita bisa mengaksesnya dengan cara mengakses Google Calendar di calendar.google.com. Kemudian kita klik icon ini. Google Task ini lebih simpel daripada Google Keep tadi. Jadi di Google Task ini kita tinggal bisa membuat task baru atau tugas baru. Kemudian kita bisa menambahkan tanggal ataupun nggak menambahkan tanggal kepada tugas itu. Misalnya tugas baru ini kita kasih tanggal 9 Agustus. Nah, kemudian kita bisa mensortir tugas-tugas yang udah kita buat itu berdasarkan tanggalnya. Oke, aplikasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Google Calendar. Sebagaimana namanya, Google Calendar ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah membuat agenda atau event, yang kita juga bisa mengundang atau memberikan invitation kepada orang yang kita inginkan kepada agenda itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan time boxing, yaitu memfokuskan hari atau waktu tertentu untuk mengerjakan suatu aktivitas secara spesifik. Kemudian yang ketiga adalah kita juga bisa membuat reminder sebagaimana Google Keep tadi. Kita bisa mengakses Google Calendar dengan mengakses link ini, yaitu calendar.google.com. Di Google Calendar ini, kita bisa melihat berbagai perspektif atau view ya. Yang pertama adalah month. Kalau kita ingin melihat jadwal kita secara keseluruhan dalam 1 bulan, kita juga bisa melihat jadwal kita dalam bentuk week atau mingguan. Kalau kita mau melihat jadwal kita dalam mingguan, kita juga bisa melihat dalam bentuk harian atau day. Dalam bentuk day ini kalau kita mau fokus menjadwal dalam 1 hari ini gitu ya. Oke, ini aku udah lewat tag videonya. Kemudian kita juga bisa melihat dalam bentuk schedule atau agenda. Jadi kalau dalam bentuk schedule ini kita hanya fokus melihat agenda-agenda yang sudah kita buat dalam rentang sekitar 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita bisa coba membuat event ya atau agenda dengan cara klik create di pojok kiri atas ini. Dan di sini ada beberapa kategori, diantaranya adalah event dan reminder. Sebagaimana aku sebutkan tadi, event adalah agenda yang memakan waktu spesifik gitu ya, dari rentang waktu
jam sekian sampai sekian, atau dari hari tanggal ini sampai hari tanggal ini. Sedangkan kalau reminder adalah kita membuat sebuah pengingat yang akan mengingatkan kita di waktu dan jam spesifik gitu. Oke, kita coba membuat event, misalnya belajar bareng. Kemudian sebagaimana aku sebutkan tadi, kita bisa menginvite atau mengundang orang lain ke agenda ini dengan cara mengetik emailnya. Oke, misal aku mengundang diriku ya untuk belajar bareng, kemudian kita klik save dan send invitation-nya. Kemudian invite all guests. Oke, agenda tadi sudah tersimpan di hari ini jam 2-3 siang ini, dan aku sudah menginvite Muhammad Yusuf untuk mengikuti agenda itu. Selanjutnya, selain membuat agenda, kita juga bisa mencari kembali agenda yang sudah kita buat dengan cara klik search, kemudian kita ketik dan cari kata kuncinya gitu. Misalnya tadi belajar bareng ya. Nah, kita bisa lihat di sini udah muncul agenda yang sudah kita buat tadi. Aku sangat suka dengan sistemnya Google Calendar, di mana aku memanfaatkan Google Calendar ini sangat efektif saat mempersiapkan UAS semester genap semester 4 kemarin. Aku menjadwalkan sejak 2 minggu sebelum ujian itu sudah membaca sekitar 4-5 PPT, sehingga aku nggak kewalahan gitu mendekati ujian. Jadi tanggal ujiannya adalah 27 Mei, sedangkan aku sudah mulai membaca sejak 10 Mei. Oke, sekarang kita akan membahas aplikasi yang paling favorit menurutku, dan menurutku paling top untuk mahasiswa kedokteran, baik untuk self-management, untuk mengurus atau mengorganisir perkuliahan maupun organisasi, yaitu Notion. Notion adalah aplikasi yang serbaguna atau multifungsi dan bisa kita gunakan untuk note-taking, membuat database, maupun membuat workspace untuk kolaborasi bersama tim. Nah, di sini aku mau menunjukkan dua fungsi praktis dari Notion yang selalu aku gunakan untuk self-management ataupun mengorganisir perkuliahan dan kehidupan organisasiku. Yaitu yang pertama adalah sistem D-Day atau hari H, dan yang kedua adalah planning ujian. Sistem D-Day atau sistem hari H adalah sebuah sistem yang aku gunakan untuk organizing task atau mengorganisir semua catatan, ide, ataupun tugas-tugas yang aku hadapi setiap hari. Sistem ini ibaratnya kayak tempat pemrosesan dari proses capturing yang aku lakukan di Google Keep ataupun di Google Task ya. Jadi kayak aku udah dapat banyak tugas, dapat banyak catatan tiap harinya, aku semua organisir semuanya di Notion ini. Aku rapikan apakah aku harus melakukan ini hari ini, apakah aku harus melakukannya besok, atau apakah tugas ini bersifat urgent atau highlight, atau apakah aku yang mengerjakannya atau bisa aku delegasikan. Kemudian untuk planning ujian, di sistem ini aku mendata atau mengumpulkan jadwal-jadwal ujian di satu semester dan juga planningku untuk menghadapi ujian tersebut, seperti aku harus belajar sejak kapan, kemudian apa saja catatan yang aku harus baca, dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan Notionku. Di sini bisa teman-teman lihat ada sistem D-Day yang telah aku buat, tapi kita coba tulis sedikit tentang Notion. Jadi Notion ini adalah, sebagaimana aku sebutkan tadi, aplikasi yang sangat multifungsi dan bisa kita modifikasi sedemikian rupa. Untuk bisa menggunakan Notion ini, teman-teman harus join dulu atau sign in atau sign up ke Notion dulu di notion.so. Oke, kita kembali lagi ke sistem D-Day. Sebagaimana aku sebutkan tadi, sistem D-Day ini adalah sebuah sistem untuk mengorganisir tugas-tugas atau ide atau catatan yang kita dapatkan dalam seharian ataupun kapanpun itu. Konsep dari sistem ini adalah kita mengkategorikan tugas-tugas yang telah kita catat itu dengan beberapa kategori. Misalnya tugas potong rambut ini ya. Di tugas potong rambut ini aku kategorikan kapan aku harus mengerjakannya, misalnya besok atau hari ini atau someday. Kemudian juga kita kategorikan urgensinya itu seperti apa. Apakah urgent atau highlight? Kemudian siapa yang harus mengerjakannya? Apakah potong rambut ini bersifat meeting yang harus dilakukan oleh beberapa orang dan melakukan meeting, atau bersifat komunikasi, aku harus mengkomunikasinya dengan orang lain, atau in charge, di mana aku bertanggung jawab atas hal ini kepada orang-orang banyak. Kemudian apakah aku harus melakukannya sendiri, dan apakah tugas ini itu untuk tim, dalam artian bukan aku sendiri yang harus mengerjakan, ada beberapa orang yang ditugaskan bersama aku. Kemudian kita juga bisa memberikan properti atau kategori deadline-nya kapan. Kemudian kita bisa mengkategorikan tentang action-nya, apakah kita harus melakukannya sekarang, atau kita bisa mendelegasikannya kepada orang lain, atau kita sedang menunggu kabar fixnya atau ketentuan fixnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat sistem D-Day kita sendiri. Caranya adalah dengan ketik garis miring, kemudian tulis board, dan kita pilih board inline. Kemudian kita beri judul D-Day atau apapun itu, terserah teman-teman. Dan kita akan mulai menambahkan beberapa kategori pada database ini. Kita bisa klik card 1 ataupun terserah card yang mana. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa kategori atau properti yang sudah ditambahkan oleh Notion secara otomatis, yaitu status dan assign. Kita bisa tambahkan beberapa properti seperti yang aku sebutkan tadi. Ada when atau kapan kita harus mengerjakan tugas ini.
Kemudian property type-nya kita pilih yang select. Selanjutnya kita juga tambahkan property urgency. Dan juga kita pilih propertinya adalah yang select. Kemudian kita tambahkan deadline dengan tipenya yang adalah yang date. Oke, kita coba tambahkan kategori-kategorinya ya di when. Kita tambahkan hari ini, kemudian besok, dan juga someday. Atau teman-teman mau tambahkan minggu depan, bulan depan, dan seterusnya juga nggak masalah. Kemudian di point urgency atau property urgency kita tambahkan urgent atau penting, terserah. Kemudian juga bisa highlight. Maksud dari urgent dan highlight ini adalah dalam sistem ini, urgent bermaksud hal-hal yang harus aku lakukan saat ini juga atau hari ini. Sedangkan highlight adalah, biasanya aku punya 3-5 highlight dalam sehari, yang artinya 3-5 hal ini kalau aku lakukan hari ini, aku akan merasa bahwa hari ini sangat bermakna dan ya produktif, dan aku gak hancur-hancuran gitu. Kemudian untuk deadline ini kita bisa memberikan kapan tugasnya harus diselesaikan, misalnya 9 Agustus. Kemudian kita juga bisa menambahkan property person sebagaimana tadi. Dan juga jangan lupa kita bisa menambahkan point checkbox. Point checkbox ini sangat memudahkan kita untuk memilih nantinya mana tugas yang belum selesai dan mana yang sudah. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan properti-properti lainnya seenaknya teman-teman untuk mengkategorikan kira-kira tugasnya ini tuh harus lakukan kapan, di mana, dan juga dengan siapa, bagaimana. Misalnya tadi aku tambahkan action. Apakah aku harus mengerjakannya, atau aku masih harus menunggu, atau aku bisa mendelegasikannya kepada orang lain dan siapa gitu ya. Oke, tampilannya masih belum berubah, masih kayak semula. Kita bisa mengubah tampilannya ini agar lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya adalah dengan klik ini 3 titik, kemudian klik properties. Di properti ini kita bisa memilih apa saja properti yang akan ditampilkan di depan. Aku biasanya memilih untuk menampilkan name, kemudian checkboxnya, dan juga action. Kalaupun teman-teman mau memilih menampilkan yang lain juga bisa, misalnya deadline-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini udah terlihat checkboxnya, tanggalnya, dan juga namanya. Kita bisa mengklik checkboxnya ini dari luar langsung. Kan tetapi di sini bisa dilihat bahwa yang kita cek itu nggak otomatis hilang ya. Aku pingin yang udah aku cek itu hilang biar di sini tinggal yang belum aku lakukan aja. Caranya adalah dengan filter. Kita tambahkan filter bahwa yang ditampilkan hanyalah yang ceknya itu kosong. Nah, kalau kita udah pencet cek, otomatis dia hilang. Dia nggak hilang, nggak kehapus sebenarnya, tapi hanya terfilter. Kalau mau kita lihat lagi, bisa kita hilangkan filternya. Kita juga bisa mencari tugas-tugas kita yang berserakan ini ya dengan cara point search ini. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengkategorikan atau menggrup tugas-tugas ini berdasarkan properti yang udah kita buat tadi. Aku biasanya mengkategorikannya berdasarkan waktunya, jadi aku group by kemudian when. Nah, di sini udah bisa dikategorikan mana yang aku harus lakukan hari ini, mana yang aku harus lakukan besok, dan mana yang someday, kapan-kapan gitu. Salah satu alasan kita menggunakan tampilan board untuk sistem D-Day ini adalah kita bisa dengan mudah menggeser-geser atau memindah-mindahkan card ini antar kategori. Misalnya, tugasnya aku lakukan hari ini, tugasnya aku lakukan besok. Kita bisa dengan mudah drag and drop card ini ke kategorinya masing-masing. Oke, misalkan teman-teman kesulitan dalam membuat sistem D-Day ini atau database ini, jangan khawatir karena aku akan menyediakan template yang bisa teman-teman unduh dan duplikat ke Notion-nya masing-masing di link ini. Oke, fungsi Notion yang kedua adalah untuk planning ujian, di mana pada sistem ini aku bisa mendata ujian mulai dari awal hingga akhir semester dan juga memplanning kira-kira persiapan apa aja yang perlu aku siapkan untuk ujian masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aku ada tabel, di mana di sini ada ujiannya namanya kayak ujian histologi, ujian topik, PS2, ujian topik endokrin, kemudian juga ada tanggalnya, ada properti tanggalnya, misalnya ujiannya tanggal berapa, kemudian juga ada days left, berapa hari lagi untuk menuju ujian tersebut, kemudian ada properti keterangan, di sini aku nulis materi apa aja yang diujikan di ujian tersebut, kemudian status dari ujian tersebut, apakah sudah complete, kemudian teks, di poin teks ini aku ngetag semuanya dengan ujian, dan juga ada mata kuliah. Di mata kuliah ini aku ngetag atau mengkategorikan ujian-ujian berdasarkan mata kuliahnya. Oke, tidak hanya dalam bentuk tabel, kita juga bisa melihat database ujian ini dalam bentuk kalender. Oke, kita bisa melihat view kalendernya dengan cara klik view-nya, kemudian klik ujian.
atau view yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa database tadi, ujian-ujian yang udah ada tanggalnya tadi akan terkonvert dalam bentuk kalender. Misalnya tadi ujian topik PHC. Nah, ujian topik 1 PHC. Nah, kita terkonvert dalam bentuk kalender dan kita bisa buka satu-satu nih. Kita juga bisa memindahkan tanggal-tanggalnya dengan mudah. Dan disinilah planning ujian itu kita lakukan. Misalnya untuk UTOP 1 PHC, kita akan melihat materinya ada 1-6. Aku biasanya menyiapkan ujian dengan cara membaca PPT 2-3 PPT per hari untuk review. Aku akan menjadwalkan kira-kira 3 hari sebelumnya aku membaca 3 PPT, 3 PPT. Jadi pada tanggal 22 aku akan membaca PPT 1-3. Kemudian pada tanggal 23 aku akan membaca PPT 4-6. Oke, kemudian aku biasanya 1 hari sebelum ujian akan fokus untuk membahas latihan soal dan juga belajar bareng teman. Oke, ini adalah cara untuk mempersiapkan ujian dan mendata kira-kira ujian dalam 1, 2, 3 bulan ke depan itu apa aja menggunakan Notion. Kemudian gimana cara membuat database ini? Oke, kita coba buat database-nya dari awal. Cara sama kayak tadi, ketik garis miring, kemudian table, pencet yang table inline. Kemudian kita bisa namakan dengan planning ujian misalnya, atau terserah apapun. Nah, di point name ini atau di property name ini kita tulis nama ujiannya. Kemudian kita bisa tambahkan properti seperti tanggal, lalu mata kuliah, dan properti-properti lainnya seperti di sini. Juga bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, apapun yang teman-teman ingin tambahkan. Oke, selanjutnya kita bisa mulai mendata di awal semester. Jadi aku melakukan semua ini tuh di awal semester ketika jadwal kuliah itu keluar. Sehingga waktu udah perkuliahan mulai itu aku nggak bingung lagi kira-kira seminggu, 2 minggu, 3 minggu depan ada ujian apa aja. Nah, di nama ujian ini kita bisa tambahkan nama ujiannya misalnya UAS, kemudian tambahkan tanggal, misalnya 30 Desember, dan tambahkan mata kuliah, misalnya neurologi. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan view kalender? Caranya adalah add a view, kemudian pilih kalender. Otomatis kalau di datanya itu ada tanggal, ada properti tanggal, kalender akan mengconvert tanggal itu menjadi tempat dari datanya itu. Oke, kita coba cari di Desember. Nah, ini ternyata aku tadi naruhnya di 30 November ya, nggak masalah. Tadi kita udah taruh di 30 November, mata kuliah neurologi. Kita juga bisa mindah-mindah misalnya tanggalnya berganti. Kemudian kita juga bisa menambahkan langsung di kalender ini. Saya persiapan UAS. Dan untuk datanya ini nggak hanya bisa memakan satu tempat aja, melainkan bisa kita expand ke kiri maupun kanan gini. Oke, itu adalah cara memplanning ujian menggunakan Notion. Kadang aku menggunakan Google Calendar, kadang menggunakan Notion sebenarnya untuk memplanning ujian ini. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Untuk Google Calendar ini lebih ke arah reminder-nya dan mudah dibuka dimanapun, di HP, di laptop. Sedangkan untuk Notion ini kita lebih bisa mengintegrasikan planning ujian kita dengan catatan-catatan kita yang kita catat di Notion misalnya, atau dengan database-database lainnya. Kemudian seperti yang aku sebutkan di awal banget, bahwa salah satu keunggulan dari platform digital adalah kita bisa men-search dan mudah untuk mencari hal-hal yang sudah kita simpan. Di Notion juga sama, kita mudah mencari kembali agenda-agenda yang sudah kita simpan ya. Misalnya di sini aku mau mencari UAS, tanggal berapa ya UAS itu, tinggal aku ketikkan UAS dan akan langsung muncul, voila. Tidak seperti kalau kita menjadwalkan di kertas atau di buku, kita mungkin akan kesulitan nyarinya. Sedangkan kalau di Notion atau di Google Calendar atau di Keep dan Tas tadi, kita dengan sangat mudah mencari apa yang kita inginkan. Oke, last but not least, aplikasi yang sangat favorit buat aku untuk review materi perkuliahan dan juga mempelajari materi perkuliahan yaitu OneNote. Kita bisa mengakses aplikasi OneNote ini melalui Google Chrome di link onenote.com. Dan sebenarnya aplikasi OneNote ini biasanya sudah terinstall di laptop kita masing-masing, terutama kalau kita menggunakan operating system Windows. Oke, pertama-tama apa sih OneNote itu? OneNote adalah sebuah aplikasi note-taking yang sangat memudahkan kita untuk mengorganisir catatan kita dalam bentuk yang sangat menarik seperti binder, yaitu akan ada books atau buku-buku. Di dalam buku-buku ini ada section-section atau
bagian-bagian sama kayak Finder gitu ya. Kemudian dalam section-section ini akan ada page-page atau halaman-halaman, yang di page-page atau halaman-halaman itu kita bisa menaruh atau mengeprint PPT, PDF, kemudian juga video bahkan audio yang kita dapatkan di perkuliahan. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah mengannotate di sekitar catatan atau print-print PPT, PDF dan sebagainya itu menggunakan pen tablet seperti yang aku punya di sini. Oke, selain annotate menggunakan pen tablet, kita juga bisa dengan mudah di OneNote ini membuat tabel. Dan selain itu, yang menarik juga adalah karena kita mengorganisir catatan kita dalam satu buku gitu ya, kita bisa dengan mudah mencari keseluruhan catatan kita hanya dengan sekali search. Sedangkan kalau biasanya kan kita harus men-search satu-satu di file-file kita ya. Kemudian, kenapa sih kita menggunakan OneNote? Kenapa nggak kita langsung aja menggunakan PPT yang udah dikasih dosen, atau menggunakan modul PDF modul yang diberikan dosen, atau video-video dan rekaman yang diberikan dosen? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah kerapian, dan yang kedua adalah coret-coret, dan yang ketiga adalah search. Untuk poin kerapian, kalau kita menggunakan langsung ya PPT, PDF dan video-video itu tentunya akan berserakan filenya di folder tempat kita menyimpannya. Sedangkan kalau menyimpannya di OneNote, kita bisa mengorganisirnya sedemikian rupa dan menyusunnya agar sangat mudah untuk navigasi. Kemudian yang kedua adalah cara coret. Ketika kita sudah menaruh PPT, PDF, video dan juga audio kita di OneNote, kita bisa dengan mudah coret-coret di sekitarnya. Dan poin coret-coret ini sangat penting untuk sebagian mahasiswa kedokteran, di mana sangat banyak mahasiswa kedokteran itu rela untuk ngeprint PPT dalam berpuluh-puluh lembar atau beratus-ratus lembar PPT-nya di print hanya untuk bisa coret-coret di sekitarnya kan. Kemudian yang ketiga adalah search. Kalau kita hanya menggunakan PPT, PDF dan mungkin video yang berserakan di folder kita akan kesulitan untuk search hal yang kita inginkan. Kita harus membuka satu-satu. Kalau kita lupa apa yang kita mau cari itu di mana kan. Sedangkan kalau di OneNote kita bisa dengan langsung Ctrl F saja dan langsung akan mencari di keseluruhan buku yang kita susun. Nah, ini adalah tampilan dari OneNote-ku. Di sini kalian bisa lihat ada 3 buku yang aku udah buat. Ada buku IMO. Di sini aku menyimpan catatan-catatanku tentang Olimpiade muskuloskeletal. Kemudian ada buku yang aku buat tentang journaling. Di sini aku menyimpan catatan-catatan pribadi seperti planning dan juga aku mau ngapain, evaluasi diri. Kemudian ada buku yang paling penting, yaitu buku tentang kuliah. Nah, sebagaimana aku jelaskan tadi, di tiap buku itu kita bisa memiliki section atau bagian-bagian. Di sini bisa teman-teman lihat ada section yang aku buat, yaitu UAS semester 2, muskuloskeletal, integumen, patient safety, dan PBL. Di sini aku menyimpan semua catatan-catatan kuliahku. Contohnya di sini Hemato 2. Teman-teman bisa lihat aku ngeprint PPT dari dosen atau dari perkuliahan. Aku taruh semuanya di OneNote dan aku bisa melakukan annotate atau dan aku bisa melakukan coret-coret di sini. Contohnya ini bisa teman-teman lihat ada yang warna-warna merah ini, kemudian ini, dan aku juga bisa naruh catatan-catatan dengan mengetik, bukan hanya coret-coret di sini samping-sampingnya. Selain coret-coret, aku juga bisa membuat tabel baik tabelnya aku taruh di sebelahnya PPT ini atau aku buat jadi subpage, misalnya ini. Oke, teman-teman lihat di sini aku buat tabel yang merangkum PPT ini, PPT patologi malignan limfoma ini, dan aku jadikan sebuah tabel besar. Oke, gimana sih cara membuat catatan di OneNote? Pertama-tama adalah tentunya membuat notebook atau buku. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian add notebook, kemudian teman-teman buat notebooknya dengan judul terserah. Setelah itu membuat section. Di section ini kita bisa membuat sebanyak-banyaknya section atau bagian dengan cara add section. Kemudian di dalam section ini baru kita akan add page. Di add page ini kita baru bisa membuat catatan semau kita bisa print PPT, kita bisa PDF, kita juga bisa membuat tabel dan juga bisa coret-coret. Oke, pertama-tama aku akan menunjukkan tentang bagaimana cara membuat atau ngeprint PPT. Pertama kita kasih judul dulu ya, contoh. Kemudian cara ngeprint PPT adalah kita klik gimana mau ngeprint PPT-nya, kemudian ke insert dan ke
ke file, lalu insert file printout. Perlu teman-teman ingat bahwa kalau kita menggunakan OneNote yang ada di Google Chrome atau di internet, kita hanya bisa membuat printout dari PDF. Sedangkan kalau kita menggunakan aplikasi OneNote yang terinstall di Windows biasanya, itu kita bisa ngeprint PowerPoint maupun PDF langsung menjadi printout. Oke, mari kita coba membuat sebuah printout PPT atau PDF, kemudian kita coba annotate dan juga membuat tabel di sekeliling-kelilingnya ya. Pertama kita insert file printout dulu, kemudian choose file, dan coba aku pilih ini ya. Oke, PDF-nya sudah terprint di OneNote-ku. Sekarang kita akan melakukan annotate atau coret-coret menggunakan pen tablet. Oke, nah ini adalah pen tablet yang biasa aku gunakan untuk coret-coret materi perkuliahan dan belajar. Mereknya adalah Huion H420. Ini cukup murah dan aku merekomendasikan buat teman-teman kalau mau enak buat nyatetnya menggunakan OneNote. Oke, kita coba ya. Pertama ke draw dulu, kemudian kita bisa pilih menggunakan pen dan warnanya apa. Biasanya aku pakai warna merah. Nah, voila, kita juga bisa menentukan ketebalannya seberapa. Oke, kemudian bisa turun-turun menggunakan mouse. Kita bisa coret-coret, ya seperti biasa. Oke, selain menggunakan pen, kita juga bisa coret-coret menggunakan seperti biasa pakai ngetik dengan cara balik lagi ke type, terus kita tulis di samping-sampingnya. Kemudian tadi aku nyebutkan bahwa kita bisa membuat tabel dengan mudah. Gimana caranya? Misalnya kita mau membuat rangkuman atau tabel rangkuman di sebelahnya sini ya. Pertama kita klik dulu, kemudian kita tulis kata pertama, misalnya kata atau huruf terserah. Misalnya, kemudian kita klik tab. Nah, ketika kita klik tab itu langsung akan membuat kolom di sebelahnya. Dan kalau kita klik tab terus, akan membuat kolom terus. Nah, kemudian kalau kita klik enter, kita akan membuat row di bawahnya atau baris di bawahnya. Kemudian kalau klik Ctrl Enter lagi akan buat row seterusnya. Jadi kita dengan cepat bisa membuat tabel hanya dengan menuliskan katanya, kemudian menggunakan Tab, Enter, dan Ctrl Enter. Oke, fitur terakhir dari OneNote yang sangat berguna adalah fitur search-nya. Kalau biasanya kan kita kalau mau nge-search catatan kita harus buka satu persatu dokumen kita kayak Word-nya atau PPT-nya atau PDF-nya. Nah, kalau di OneNote ini kita bisa langsung nge-search di keseluruhan notebook atau di section tertentu atau di page ini saja. Oke, caranya adalah pencet Ctrl F atau search. Nah, ini udah muncul panel search-nya. Kemudian kita cari salah satu kata, misalnya transfusi. Di page ini kan nggak ada kata transfusi, tapi kita coba cari kata transfusi ini di keseluruhan notebook kuliahku. Ternyata kata transfusi ini ada di banyak page ya, ada di page thalassemia, ada di rangkuman transfusi dan seterusnya. Aku coba cari di page rangkuman dengue. Oke, nah langsung muncul kata transfusi darah dan transfusi TC. Jadi di OneNote ini kita tidak hanya mencari di satu page, melainkan kita bisa langsung nyari di keseluruhan notebook ataupun di section tertentu. Dan itu sangat memudahkan kita untuk misalnya kita lagi mau ujian dan kita mau nyari kata-kata tertentu, kita lagi ingat suatu informasi tapi ada di page mana ya. Nah, dengan fitur search ini sangat memudahkan kita untuk mencari informasi itu kembali. Nah, teman-teman, tadi adalah 5 aplikasi yang menurutku paling top dan paling sering aku gunakan untuk keseharianku dan juga untuk perkuliahan. Lalu, untuk merecap dan mereview gimana sih cara menggunakan 5 aplikasi ini, gimana workflow-nya, aku mengutip David Allen dalam bukunya Getting Things Done, bahwa dalam keseharian kita dan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita memerlukan 5 proses untuk bisa produktif, yang kita bisa singkat sebagai C-Core atau C-Core atau C-C-O-R-E. C yang pertama adalah capturing. Di proses capturing, sebagaimana aku sebutkan tadi, kita menulis dan menangkap tugas-tugas ataupun ide dan catatan ataupun informasi yang kita dapatkan sehari-hari secepatnya dan saat itu juga. Untuk proses ini, aku menggunakan Google Keep dan Google Task karena keduanya bersifat mudah diakses dan bisa di mana-mana. Kemudian C yang kedua adalah clarify. Di poin clarify ini aku membreakdown tugas-tugas yang sudah aku kumpulkan di capturing tadi menjadi step awal dan juga beberapa subtask atau subtugas. Misalnya di capturing tadi aku nulis menyiapkan ujian topik 1 BMS 1 misalnya. Nah, di poin clarify ini aku akan membreakdown persiapan ujian topik BMS 1 ini menjadi subtugas-subtugas. Misalnya aku breakdown berdasarkan materinya. Misalnya ujian topik 1 ini ada 3 materi 1, 2, dan 3. Aku akan membreakdown, mempersiapkan materi 1, mempersiapkan materi 2, dan juga mempersiapkan materi 3. Untuk poin clarify ini, aku pasti akan menggunakan Notion, karena di Notion itu sangat enak untuk membreakdown. Kita bisa mengklik tugas yang sudah kita masukkan tadi, dan kita buat checklist atau checkbox di dalam page
tugas itu. Kemudian yang ketiga adalah O, yaitu organizing. Di poin organizing ini kita memberikan label-label dan juga properti-properti kepada tugas yang sudah kita clarify tadi. Misalnya properti deadline, kapan kita mengerjakannya, apakah hari ini atau besok, kemudian urgensinya seperti apa, kita harus mengerjakannya bersama siapa, atau kita juga memberikan notes atau link-link yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas ini. Untuk point organizing ini aku menggunakan Notion tentunya, sebagaimana aku udah demonstrasikan tadi, dan juga bisa menggunakan Google Calendar. Karena di Google Calendar kita bisa melakukan time boxing, kita langsung menaruh agenda-agenda yang sudah kita kumpulkan tadi di Google Calendar, kita taruh di waktu yang spesifik, di hari yang spesifik, dan nanti kita bisa memonitoring. Kemudian yang keempat adalah R, yaitu reflecting. Reflecting maksudnya adalah kita merefleksikan tugas-tugas yang sudah kita kumpulkan setiap hari dan setiap minggu. Kita merefleksikan, hari ini kita perlu ngapain aja sih, besok harus ngapain, dan seminggu ke depan harus ngapain. Untuk point reflecting ini aku menggunakan Notion, yaitu sistem D-Day tadi, dan juga menggunakan Google Calendar. Aku biasanya menggunakan view week atau mingguan dan juga harian, atau juga bisa menggunakan view schedule. Kemudian terakhir adalah E, yaitu engage. Kita melakukan tugas-tugas yang sudah kita kumpulkan tentunya, kita mengeksekusinya. Dan untuk poin eksekusi ini aku menggunakan Notion untuk monitoring. Ketika tugas ini selesai, aku akan mengklik checkboxnya sehingga tugas ini bisa hilang dan aku bisa fokus ke tugas selanjutnya. Atau aku juga bisa menggunakan Google Calendar kalau ada reminder atau event. Ketika sudah selesai, aku akan monitoring dan aku akan lanjut ke agenda selanjutnya. Oke, lalu bagaimana dengan perkuliahan? Kalau untuk perkuliahan ini akan ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah ketika dosen memberikan materi atau PPT-nya sebelum perkuliahan tatap muka, dan yang kedua adalah ketika dosen tidak memberikan PPT atau materinya sebelum perkuliahan tatap mukanya. Oke, untuk yang pertama, misalnya kuliah A atau materi A akan ada tatap muka pada hari Selasa, sedangkan kita di hari Minggu atau Seninnya sudah mendapatkan PPT-nya atau materinya. Nah, dengan itu aku biasanya akan ngeprint PPT atau materinya itu ke OneNote terlebih dahulu, sehingga ketika perkuliahan dimulai, aku akan fokus mengannotate menggunakan pen ini dan mendengarkan dosen. Sedangkan untuk skenario yang kedua adalah ketika PPT-nya atau materinya belum diberikan sebelum jadwal perkuliahannya. Kalau keadaannya seperti itu, aku akan men-split screenku menjadi dua. Jadi yang di samping kanan adalah OneNote, dan yang di sebelah kiri adalah Zoom-nya atau perkuliahannya. Dan sambil dosennya menjelaskan dan bergeser antara slide-slide, aku akan men-screenshot satu-satu slide-nya. Jadi aku screenshot pakai Windows Shift S di samping kiri, terus aku Ctrl V atau kopas ke OneNote-nya saat itu juga. Dan memang ini agak ada effortnya ya, atau usahanya gitu. Tapi ada dua keuntungannya. Yang pertama, aku lebih terjaga, aku lebih lebih mudah untuk nggak tidur gitu, karena ada effort untuk men-screenshot dan juga mencatat. Kemudian yang kedua adalah aku bisa dapat PPT-nya atau keseluruhan materinya itu lebih awal. Karena kadang dosennya misalnya memberikan materinya jam 10 sampai jam 12 pagi ya, tapi PPT-nya baru akan diberikan sorenya atau bahkan besoknya. Nah, dengan aku men-screenshot seperti itu, aku bisa dapat PPT-nya lebih awal keseluruhannya dan nggak perlu menunggu dosennya membagikan PPT-nya nanti. Oke teman-teman, itu yang bisa aku share mengenai 5 aplikasi top untuk masuk kedokteran, baik untuk self-management maupun untuk perkuliahan. Semoga yang aku share kali ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, maupun share video ini ke teman-teman lainnya jika dirasa bermanfaat. Juga kalau ada yang ingin tanyakan tentang materi ini ataupun tentang lainnya dan ingin sharing-sharing, bisa kontak aku, Yusuf, di kontak yang tertera di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk melihat video lainnya tentang effective learning dari Kak Liani, dan juga video lainnya tentang manajemen waktu, tugas, dan emosi oleh Kak Ical yang juga udah diupload di channel HMPD FKUB. Sampai jumpa teman-teman, dan semoga sehat selalu ya.